Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu, Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis di Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru padaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin. Tepuk tangan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan yang dahsyat dalam setiap kehidupan kita, saudara. Puji nama Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Saudara, firman Tuhan dalam Mazmur 23 berkata bahwa sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman,
Aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Saya percaya saudara hari ini engkau datang ke gereja, ke rumah Tuhan dengan segala kondisi yang kau alami saudara. Mungkin berbeda-beda, tapi saya percaya saudara sama seperti firman Tuhan berkata bahwa sekalipun di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Tuhan besertaku. Saya percaya apapun keadaanmu saudara, selama Tuhan beserta dengan setiap kehidupanmu, saya percaya damai sejahtera, sukacita surga mengalir dalam setiap kehidupan kita. Yang percaya boleh kasih tepuk tangan dan dahsyat Tuhan kita saudara. Maka saudara kita sama-sama angkat tangan di hadapan Tuhan, kita berdoa. Tuhan, ini setiap kami Tuhan Yesus, kami datang ke rumah-Mu Tuhan. Kami angkat tangan kami, tanda kami percaya Tuhan turun tangan bagi setiap kehidupan kami Tuhan. Kami siap untuk menyembah Tuhan. Beracara di tempat ini Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap menyembah Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam kesesakanku, Kau beri kedamaian-Mu. Dalam keraguan ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbananmu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milik-Mu. Terima kasih untuk kasih-Mu bagi setiap kami Tuhan di tempat ini Tuhan. Mari sama-sama katakan saudara. Karena pengorbanan-Mu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terpaku, amanku di dalam-Mu, Yesus. Mari bersama-sama katakan saudara. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. Oh, Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kami percaya Tuhan. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Terima kasih Tuhan Yesus. Tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan
Bahkan badai yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Mari sama-sama. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Amin. Kau pembuat mujizat sejati. Mari angkat tanganmu, katakan, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu dahsyat dalam hidup kami Tuhan. Satu-satunya pengharapan kami, yang buka jalan dalam hidup kami Tuhan. Kau pembuat mujizat sejati. Kasih tepuk tangan yang baik bagi Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi. Apa yang mustahil bagimu mungkin bagi Tuhan. Hari ini adalah hari mujizat bagimu. Kau membuat mujizat sejati. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati. Kau membuat mujizat sejati. Kau membuat mujizat sejati. Biarlah sorak-sorai hari ini Tuhan hanya bagi kebesaran-Mu ya Bapa. Tepuk tangan bagi Allah kita. Kami percaya kami punya pembuat mujizat sejati dalam hidup kami. Hari ini kami siap untuk diubahkan karena kebenaran akan firman-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan. Amin. Shalom. Kasih tos kanan kirinya, bilang kamu keren hari ini. Yeah, sama-sama kita sembah Tuhan, sama-sama katakan yes. Yes. Tepuk tangan bagi Allah kita. Hey. Berjalanlah di
Yang kita lakukan hanya untuk kebesaran Tuhan. Yes. Semuanya, semuanya darimu. Semuanya, ku Tuhan, ku serahkan padamu. Semuanya darimu. Semuanya untukmu. Pujian syukurku Tuhan, ku serahkan padamu. Semuanya darimu, semuanya untukmu. Pujian syukurku Tuhan, ku serahkan padamu. Sekali lagi yang siap bersorak-sorai, tepuk tangan bagi Tuhan kita, come on! Come on! Saya percaya di tempat ini siap untuk bersorak-sorai bagi Tuhan, amin! Come on, shout yeah! Bersorak-sorai, muliakan namanya, dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya, dia selamatkan jiwa kita. Mari sama-sama katakan, come on. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, makin cantik. 1, 2, 3, come on. Bersama kita, di dalam kita. Dia perlindungan. Sama-sama ya. Para papa papa papa. Mana suaranya, come on. Para papa papa papa. Sama-sama ya, come on. Bersorak-sorai, muliakan namanya, dia berperang ganti kita. Tepuk tangan, bertepuk tangan. Hey, hey. Muliakan namanya, dia selamatkan jiwa kita. Mari angkat tangan sama-sama katakan, come on. Satu-satunya penebus, amin. Kalahkan maut, bangkitkan hidup. Siap, come on. Kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, dia perlindungan dan pengharapan. Kami percaya Tuhan yang memberikan kemenangan bagi setiap kami, Tuhan. Come on. Para papa papa papa. Mana suaranya, come on. Para papa papa papa. Para papa papa papa. Come on. Para papa papa papa. Para papa papa papa. Are you ready? Come on. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, dia perlindungan dan pengharapan. Sekali lagi, come on. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Katakan, dia perlindungan dan pengharapan. Semua para papa papa. Hey, hey. Sama-sama. Para papa papa papa. Yeah. Biar segala pujian syukur hormat
Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami mau berdiri buat bangsa kami Indonesia. Indonesia adalah biji mata-Mu Tuhan. Indonesia adalah umat kesayangan-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan, Kau melawat bangsa kami Indonesia Tuhan. Sehingga setiap lutut akan bertelut Tuhan. Dan setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan untuk keamanan negeri kami dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Kau jauhkan dari segala macam bencana alam Tuhan. Longsor, banjir Tuhan. Dengan iman kami mau perkatakan, hai tanah, air, udara, tenanglah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan terima kasih, Engkau telah memberikan pemimpin bangsa kami Tuhan. Pemimpin yang nasionalis, yang toleran Tuhan, yang datangnya dari Engkau sendiri Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan, di masa transisi pemerintahan ini Tuhan. Biarlah dalam kondisi yang tetap aman dan terkendali Tuhan. Sehingga bangsa kami Tuhan menjadi bangsa yang adil, sejahtera Tuhan. Menuju Indonesia emas Tuhan. Tak henti-hentinya Tuhan kami tetap berdoa buat Presiden kami, Pak Jokowi dan wakilnya Pak Ma'ruf Amin Tuhan. Seluruh jajaran kabinet, pemerintahan dari tingkat pusat sampai dengan daerah Tuhan. Kiranya ada takut akan Tuhan pada pemimpin bangsa kami Tuhan. Sehingga setiap keputusan yang diambil Tuhan, semata-mata untuk kepentingan bangsa dan negara kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau mengaruniakan gembala sidang Tuhan, yang begitu peka mendengar suara Tuhan. Kami mau berdoa buat gembala sidang kami Pak Niko Tuhan. Kau berkati kesehatannya Tuhan, keluarganya dan pelayanannya Tuhan, lebih dahsyat lagi Tuhan. Terlebih pada sesi Everyone Asia Tuhan, hamba-Mu ini akan menjadi salah satu pembicara Tuhan. Biarlah melalui firman yang disampaikan Tuhan, ada impartasi firman Tuhan, ada lawatan Tuhan, sehingga setiap orang yang mendengar akan mengalami perjumpaan secara pribadi dan otentik dengan Kristus sendiri Tuhan. Tuhan terima kasih untuk Gembala CK7 terkasih kami Dr. Yanto Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk Gembala yang begitu mengasihi kami Tuhan. Terima kasih Engkau telah menambahkan 1 tahun lagi Tuhan. Kami percaya Tuhan, umur panjang ada di tangan kanannya Tuhan. Di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan Tuhan. Setiap langkah hamba-Mu ini Tuhan, Engkau sendiri yang menyertai Tuhan. Sehingga pelayanannya Tuhan bukan pelayanan yang biasa-biasa Tuhan, tapi pelayanan yang berdampak Tuhan. Berkati keluarga, kesehatan, dan semua yang hamba-Mu ini lakukan, ada penyertaan Tuhan. Tuhan kami rindu berdoa buat generasi Yeremia. Mari generasi Yeremia yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti ibadah live streaming, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan Kau melihat generasi Yeremia ini Tuhan. Generasi muda-Mu Tuhan, generasi penerus kami Tuhan. Jadikan generasi Yeremia ini adalah generasi muda yang hidupnya kudus Tuhan dan berkenan kepadamu Tuhan. Melalui generasi Yeremia ini Tuhan, terjadi banyak penuaian jiwa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah mereka menjadi the future leader Tuhan. Masa depan mereka gilang gemilang di dalam Tuhan. Menjadi pemimpin-pemimpin di sini Tuhan, di gereja-Mu Tuhan, di bangsa kami Tuhan, bahkan sampai ke bangsa-bangsa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami tahu Tuhan Kau turut bekerja bersama-sama dengan kami Tuhan untuk mendatangkan kebaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari jemaat Tuhan yang percaya sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang terkasih. It's always exciting, it's the last week of the month. Jadi hari ini kita akan melakukan sesi penyerahan anak. Dengan hormat kami memanggilkan Richard Yordan Simorangkir, Allegra Isabella Simorangkir beserta dengan orang tua, dan juga Bong Kenneth Marquez beserta dengan orang tua.
Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan. Ya Tuhan, punya mula kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Segala yang di langit dan yang di bumi kepunyaanmu. Bapak Ibu Tuhan Yesus, kita akan masuk ke dalam prosesi penyerahan anak. Kita di GBI percaya bahwa anak-anak di bawah 12 tahun belum mengerti arti dari pertobatan. Oleh karena itu mereka belum diizinkan untuk dibaptis selam. Tapi mereka diserahkan kepada Tuhan Yesus. Nanti pada saat mereka sudah berusia 12 tahun, mereka baru bisa dibaptis selam. Puji syukur kepada Tuhan bahwa hari ini ada 3 anak yang akan diserahkan kepada Tuhan Yesus. Boleh saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri? Yuk kita doakan, kita angkat tangan kita kepada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk keluarga-keluarga Tuhan yang ada di dalam pimpinan-Mu Tuhan. Pada hari ini ada 3 anak yang akan diserahkan kepada-Mu Tuhan. Anak Richard dan anak Allegra dengan orang tua Bapak Ebenezer dan juga Ibu Sofiana. Anak Bon Kenneth dan juga anak dari Bapak Bong Hendra. Oleh iman dari kedua orang tuamu, pada hari ini engkau diserahkan kepada Tuhan Yesus. Engkau sudah menjadi miliknya. Engkau akan dijaga, dipimpin, diberkati dimanapun kau berada. Bapak, kau jagai anak-anak ini Tuhan, kau pakai mereka untuk dalam kehidupan mereka, untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Pimpin mereka Tuhan, jagai mereka, lindungi mereka Tuhan. Terus bawa anak-anak ini Tuhan naik. Mereka akan menjadi kepala dan bukan ekor. Pimpin mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bapak, kau juga berkati para orang tuanya Tuhan. Untuk Bapak Bong Hendra dan juga Bapak Ebenezer dan Ibu Sofiana. Kau berkati mereka Tuhan, ada sukacita, damai sejahtera, keharmonisan dalam keluarga Tuhan. Berikan kesehatan, usaha bisnisnya Tuhan kau cukupkan Tuhan. Berikan mereka kelimpahan, berkat-Mu Tuhan tercurah bagi mereka semua Tuhan. Kami percaya keluarga ini akan kau pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, segala puji dan hormat hanya bagi nama-Mu. Amin. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Hosana bagi Sang Raja, Hosana di tempat yang maha tinggi, Hosana, Hosana, Hosana bagi Dia. Mari sekali lagi berikan tepuk tangan yang baik bagi Allah kita. Selamat kepada orang tua yang sudah menyerahkan anaknya pada hari ini akan menjadi regenerasi yang tangguh and the future leaders of the nation. God bless you. Beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu Saudara, saya melayani di Equipping Retreat Pengerja Ibadah Raya GBI PRJ dari pengerja year 1 sampai year 5. Di situ saya melihat testimoni Tuhan begitu dahsyat. Yang dikhotbahkan hanya 1 hal, 2 hal, bahkan banyak hal. Mungkin temanya juga sama semuanya, tapi ketika disuruh bersaksi, para pengerja punya kesaksian yang berbeda. Punya testimoni kebaikan Tuhan, apa yang Tuhan taruh dalam hati mereka yang mengubahkan setiap pengerja. Dan saya percaya mungkin Bapak Ibu boleh tanya sama pengerja yang ada di sini ya. Tapi satu hal yang saya percaya, kebaikan Tuhan itu begitu dahsyat dalam setiap individu setiap kita. Tuhan bisa bekerja dengan berbagai hal karena Dia adalah Allah yang baik. Mari nikmati kebaikan Tuhan hari ini. Apa yang ditaruh dalam hati saudara? Apapun itu, sama-sama kita puji dan sembah Dia. Kita doakan kembali. Because He is always good and He has been good. Kasih tepuk tangan yang baik bagi Allah kita.
gereja ini Tuhan, dalam hati setiap kami Bapa. Biarlah kuasa-Mu mengalir bagi setiap kami. Thank you for being faithful, Lord. Even when we are not faithful. I call you faithful for the promises you've kept and every need you've met. Lord, I'm so grateful you were with me every step, and I never will forget. When I think of how you've blessed me, how your hand has never let me go, never let me go. You have been so good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been.
Biarlah hembusan nafas kami selalu menyenangkan hati Tuhan. With lifted hands, come on, you have been. You have been so good to me. You have been so good to my family. You have been so good. Yeah, Jesus, so good to me. Oh God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. Oh God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. God, I can't believe. Mari jemaat Tuhan saja, let's sing it out one more time. You have been. You have been so Rasakan kasih Tuhan, kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Thank you Jesus. Yes God, kasih Tuhan. Kasih Tuhan. You've been so good. Kita beri kemuliaan paling meriah kepada Tuhan. Bapa, sesuai dengan lagu yang kami nyanyikan Tuhan. What a friend you have been. Kau tidak pernah meninggalkan kami. Banyak teman-teman kami, saudara mungkin di saat kami lagi terpuruk mungkin mereka meninggalkan kami. But what a friend you have been, Lord Jesus. You're always faithful. Kau selalu setia. Kau selalu ada. And you've been so good kepada kami. Siapa kami ini sebelum kami mengenal Engkau Tuhan? We were once was lost. Kami hilang tanpamu, tidak ada harapan. Kami bersyukur karena Kau rela mati bagi setiap kami yang berdosa ini Tuhan. Selayaknya kami menerima Tuhan maut dalam kehidupan kami. But thank you buat karya salib-Mu membawa kami utuh sampai hari ini Tuhan Yesus. We just want to say thank you Lord. Berbicara lebih lagi Tuhan Yesus pada siang ini, bungkus sekali lagi tempat ini dengan darah-Mu yang kudus. Ingatkan kami bahwa tanpa Engkau ibadah ini semua sia-sia. Tapi kami terlalu percaya waktu Engkau ada di tengah-tengah kami, bahkan Engkau ada di dalam hati kami. Setiap kami dapat diubahkan Tuhan Yesus. Dan tidak ada yang mustahil di dalam nama Engkau Tuhan Yesus. Thank you Jesus. Kami siap menerima firman-Mu, bungkus sekali lagi dengan darah-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus bersama-sama katakan. Amin, amin, amin. Kita beri kemuliaan paling meriah kepada Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Thank you Team Praise and Worship. Thank you Joel. Kita beri tepuk tangan yuk kepada tim Praise and Worship kita yang luar biasa. Dan saya juga mau ucapkan terima kasih kepada Joel. Menemani saya di ibadah pertama, kedua, ketiga. Untungnya saya gak ada di keempat dan kelima.
Karena mungkin kalau hari ini rapture, dia orang pertama yang akan dipanggil Tuhan terlebih dahulu dan masuk ke surga terlebih dahulu. Luar biasa. Thank you so much Joel for that. Shalom saudara. Siapa yang merasakan kebaikan Tuhan? Siapa yang diberkati oleh lagu tadi? Saya sempat request kepada tim Praise and Worship mengenai lagu tadi. Tiap kali saya lagi nyanyiin tuh lagu, saya gak tahu kenapa saya pengen nangis melulu. Karena saya ngerasakan Tuhan tuh baik banget. Saya diingatkan kembali dengan kehidupan yang lama, yang lalu. Tapi ternyata Tuhan bisa membawa kita semua sampai hari ini. Tidak ada kata lain selain kita cuma bisa ucapkan thank you Tuhan untuk keluarga kami. Terima kasih untuk pekerjaan kami. Terima kasih untuk masalah hidup kami. Dan terima kasih Tuhan tetap ada buat kami semua. Siapa yang merasakan itu? Bilang kiri kanan, Tuhan baik sekali buat kamu loh. Dan katakan sekali lagi kiri kanan saudara, Tuhan sayang sekali sama kamu. Praise God. Hari ini saya akan membawa firman Tuhan yang berjudul Crazy Rich. Mungkin saudara bingung nih apaan? Kok Crazy Rich? Siapa yang udah nonton Crazy Rich Asian? Cuma beberapa ya. Saya jamin ini gak ada hubungan sama Crazy Rich Asian. Jadi saudara tenang-tenang saja. Tapi saya akan membawakan firman Tuhan berjudul Crazy Rich. Kenapa? Karena seringkali mungkin kita bertanya di dalam kehidupan kita semua. Apakah uang, harta akan memberikan kita ketenangan dan keamanan? Mungkin kita bertanya juga, apa yang akan menjadi jaminan bagi kehidupan kita, untuk masa depan kita, untuk keluarga kita? Dan apa mungkin saudara juga ada yang bertanya, mungkin saya adalah orang yang termasuk gagal di dalam kehidupan. Bagaimana dengan masa depan saya? Itu pertanyaan yang sering kita lontarkan tanpa kita sadari. And don't get me wrong, di mana kita butuh uang. Kita harus tetap bekerja. Tetapi saya percaya bahwa money is not everything. Karena saya punya teman di mana mungkin secara keluarganya mereka, hidupannya mereka berkecukupan sekali, bahkan more than enough untuk generasi after generasi. Tapi nyatanya setiap malam mereka harus ceplok, minum obat tidur setiap malam. Karena mereka gak bisa tidur. Mereka punya semua. Apa saja yang mereka mau, mereka bisa dapatkan. Tapi ternyata kehidupan mereka tidak seindah yang kita bayangkan. Ada kekosongan di dalam hati mereka. Tetapi saya gak pungkiri juga di mana saya datang berteman dengan orang mungkin hidupnya sederhana sekali. Rumah mereka tidak besar mungkin, biasa-biasa saja. Mereka cukup. Tapi di dalam kehidupan mereka waktu saya berjamu di rumah mereka, makan malam bersama dengan mereka. Mereka merasa memiliki segalanya. Ada sukacita damai di rumah tersebut. Dan apakah harta akan menjadi jaminan bagi kita semua? Dan firman Tuhan katakan di Matius 6 ayat 19-21. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya. Wow. Dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Boleh katakan amin. Saya terlalu percaya hidup kita di bumi ini, kita harus jadi dampak. Don't get me wrong, bukannya berarti kita gak bekerja, kita malas. Tetap kita harus berdampak di bumi ini. Supaya kita bisa memberitakan nama Tuhan Yesus. Tapi tidak stop sampai di sana. Kita percaya there is more to life. Di mana setelah kehidupan kita di bumi ini, kita ada kekekalan. Di mana kita akan bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu kita semua yang ada di tempat ini, kita semua hanya transit. Katakan bersama-sama transit. Bilang kiri kanan, kamu cuma transit doang loh di bumi ini. Cuma sementara. Karena quote dari almarhum Billy Graham menarik sekali. Dikatakan seperti ini, saya akan terjemahkan langsung dalam bahasa Indonesianya saja. Alkitab mengatakan bahwa selama saudara dan saya berada di dunia ini, kita semua adalah orang asing di negeri asing. Ada musuh yang harus ditaklukkan sebelum kita kembali ke rumah. Dunia ini bukanlah rumah kita, kewarganegaraan kita ada di surga. Bahkan another quote dari Billy Graham katakan seperti ini. Heaven doesn't make this life less important. It makes it more important.
surga tidak menjadikan kehidupan ini kurang penting. Justru karena surga, hal yang kita hidupi hari ini membuatnya lebih penting. Dan saya mau encourage kepada saudara semua untuk kita tetap taruh pengharapan kita kepada Tuhan. Terutama di hari-hari ini, di mana dunia semakin hari akan semakin tidak baik. Sehingga kita seringkali kehilangan pengharapan. Tapi saya akan mengilustrasikan lebih dalam lagi dari ayat bacaan yang akan kita baca mengenai 2 crazy rich yang sangat menarik di Alkitab. Oh ternyata ada ya crazy rich di Alkitab. Ternyata ada. Lukas 18 ayat 18 sampai 23, beginilah firman Tuhan katakan. Ada seorang pemimpin yang bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" It's a fair question, it's a good question. Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayah dan ibumu." Ini, lihat nih respon dari crazy rich yang pertama. Kata orang itu, semuanya itu telah kuturuti. Sombong apa sombong tuh saudara? Sombong banget. Semuanya tadi Yesus katakan. Sorry Tuhan, done that. Saya udah lakukan itu semua. Bahkan lebih ekstrim lagi, sejak masa mudaku aku sudah lakukan. Sombongnya itu tingkat dewa dia. Sejak muda aku udah lakukan semua itu. Tiba-tiba Yesus berkata kepadanya, masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan follow me. Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih sebab ia crazy rich. Dia sangat kaya. Tetapi ada satu cerita lagi setelah Lukas 18, di Lukas 19 di ayat pertama sampai 10, ada crazy rich yang kedua. Beginilah firman Tuhan katakan, Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada orang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai. Dia seorang yang kaya. Dia seorang crazy rich. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Jadi Sakeus itu rada-rada minimalis lah dia ya. Seperti itu, rada pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun. 'Cause today, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang, lihat nih, yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, "Yesus, Tuhan, Raja, Mesias, mau menumpang di rumah orang berdosa." Kalau saudara lihat, ini ada 2 gambaran daripada 2 crazy rich yang sangat menarik sekali. Di mana di tabel berikutnya, saudara akan melihat sebuah rangkuman daripada crazy rich yang pertama dan crazy rich yang kedua. Kalau saya jabarkan secara detail, latar belakang dari crazy rich yang pertama, orang muda yang kaya itu, dia orang yang kaya, kepala dari sinagog, itu orang yang dihormati sekali. Penganut agama Yahudi, pelaku firman, dan bahkan dihormati oleh banyak orang. Keren banget ya resumenya? Keren banget. Tetapi fokusnya hanya kepada kekayaannya saja. Dan responnya akhirnya dia kecewa. Karena semua yang Tuhan katakan tadi di awal, dia sudah lakukan semua. Bahkan dia sombong, dari muda aku udah lakukan. Tapi Tuhan bilang apa? Ada satu hal yang belum kau lakukan, jual semua harta, bagikan kepada orang miskin. Akhirnya dia tidak lakukan itu sama sekali. Dia pergi dengan sedih karena dia terlalu sombong dengan rohani dia sendiri. Ujungnya dia kecewa, kehilangan kehidupan yang kekal. Sedangkan crazy rich yang kedua, Sakeus, sekali lagi dia orang yang kaya, crazy rich. Dia kepala pemungut cukai. Tetapi bedanya dia dibenci sama orang Yahudi. Dia pengkhianat yang bekerja untuk bangsa Romawi. Jadi pada zaman dahulu sebagai kepala pemungut cukai itu tidak enak hidupnya. Dia suka nagih orang dan bahkan kadang nagih berlebihan. Seperti itu. Akhirnya banyak orang benci sama dia. Tetapi ada suatu perbedaan dari crazy rich pertama dengan crazy rich Sakeus. Di mana fokusnya Sakeus itu kepada Yesus. Dan responnya juga berbeda. Dia ingin berjumpa dengan Yesus.
Dia menerima Yesus di rumahnya dengan sukacita. Dan akhirnya dia tahu bahwa Yesus lebih berharga daripada harta. Akhir ceritanya, pertobatan dan keselamatan terjadi di tempat itu. Hari ini saya akan bagian 3 hal secara cepat kepada Bapak Ibu semua. Mengenai Grace Church ini. Yang pertama, never judge someone based on their background. Jangan pernah menghakimi orang lain berdasarkan dari latar belakangnya. Karena banyak daripada kita kalau melihat latar belakang dari kedua Grace Church itu, mungkin kita akan bilang Grace Church yang pertama itu jauh lebih bonafit, ya kan? Karena secara resumenya wow, fantastik. Begitu pula kita semua. Kita suka melihat orang hanya dari tampilan luarnya saja, tapi kita tidak pernah tahu cerita hidup mereka, dan kita akhirnya mulai menghakimi kehidupan mereka semua. Sedangkan kita nggak pernah tahu potensi daripada seseorang. Tuhan dapat pakai seseorang dari yang tidak ada apa-apanya, dari yang menjadi sampah masyarakat, menjadi hidup yang penuh dengan kemenangan. Tuhan bisa pakai. Tapi sedihnya seringkali kita sebagai gereja Tuhan, kita sebagai anak Tuhan, seringkali kita suka menghakimi dan bahkan kita menentukan siapa yang masuk ke depan pintu sana untuk ada di tempat ini. Sehingga gereja tidak pernah menjadi relevan lagi. Gereja terlalu eksklusif. Kita tidak pernah menangkan jiwa karena kita tidak mau menerima mereka apa adanya. Dan itu yang sedang terjadi. Maka kita bisa lihat latar belakangnya dari gambar tabel tadi. Lihat, kalau saudara lihat di slide berikutnya, latar belakang mereka ini bertolak belakang sekali. Satu kelihatan baik-baik saja, semuanya luar biasa. Satunya lagi terkesan orang yang brengsek sekali. Tapi saya mau ajak kepada seluruh jemaat CK7 untuk menjadi jemaat yang dewasa. Untuk tidak bermain menjadi Tuhan. Don't be God. Karena kebanyakan daripada kita, maaf. Waktu kita mulai melakukan tindakan ritual rohani kita merasa kita lebih hebat dibandingkan orang lain. Akhirnya waktu kita keluar, kita mulai menghakimi. Dia tatoan, kayak hidupnya berantakan. Dia antingnya masih banyak anting tuh. Wah, cowok-cowok banyak antingnya masih brutal. Akhirnya kita mulai menghakimi kehidupan seorang. Padahal kita sendiri pun juga sama, kita tidak sempurna. Sama sekali. Makanya kita butuh Yesus di dalam kehidupan kita setiap hari. Saudara tahu, kita setiap hari berdosa loh. Coba ada gak yang merasa tidak pernah berdosa setiap harinya? Boleh angkat tangannya? Karena kalau saudara angkat tangan, saudara sudah berdosa sebetulnya. Karena setiap detik, setiap saat kita berdosa. Waktu saudara lagi liatin orang lain, aduh kok gue pengen banget hidupnya kayak dia ya. Saudara baru mengingini, itu dosa loh. Ada cewek cantik lewat, wih itu cewek kayak lumayan juga ya. Itu udah dosa. Waktu saudara ketemu orang, mungkin saudara tidak ngomong. Tapi dalam hati saudara, itu orang kurang asem ya. Gue mau bantai itu orang. Dosa. So without we realizing it, every day, every second, we're sinning. Makanya kita butuh Yesus di dalam kehidupan kita. Makanya jangan pernah menghakimi orang lain. Karena kenapa? Kita pun juga sama, tidak benar juga. Cuma kita lebih suka menghakimi orang lain. Makanya tugas kita sebagai gereja Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, maukah saudara mulai menerima mereka? Bukan kompromi. Menerima mereka apa adanya. Kita tetap percaya bahwa Yesus satu-satunya juru selamat. Tetapi kita terima mereka sehingga saya berdoa melalui tempat ini. CK7 itu bisa penuh bukan semata-mata karena banyaknya jiwa-jiwa. Tapi karena banyak cerita kehidupan dari orang yang berbeda-beda. Mereka datang ke tempat ini. Mereka mengalami kasih Tuhan dan mereka dapat dirubahkan. Itu harapan dan doa saya. Dan saya percaya revival akan terjadi. Dan kita bisa melihat beberapa tokoh di Alkitab. Di mana dalam satu musim kehidupan mereka bisa berubah. One season, David was a shepherd. Pada suatu musim Daud menjadi seorang gembala. Pada musim berikutnya, orang yang sama menjadi seorang raja. Wow. One season, Ruth was working in the field. Pada suatu musim Ruth bekerja di ladang. The next season, musim berikutnya, dia memiliki ladang yang sama. One season Mordecai was sitting outside the king's palace. Pada suatu musim Mordecai duduk di luar istana raja. Musim berikutnya dia berada di dalam istana. Makanya saya mau katakan latar belakang seseorang tidak pernah menentukan masa depan seseorang. Karena di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan saya percaya kalau kita dapat diubahkan,
teman-teman kita di luar sana dapat diubahkan pun juga. Kita beri kemuliaan kepada Tuhan Yesus. Tapi ironisnya, ada satu quote yang akan saya bacakan dari Earl Dibbles. Waktu saya baca ini, saya benar-benar kayak kena sekali. Karena dikatakan seperti ini, sometimes the nicest people you meet are covered in tattoos. Bahasa Indonesia, terkadang orang paling baik yang Anda temui justru malah bertato. Ironisnya, terkadang orang yang paling menghakimi yang Anda temui justru pergi ke gereja pada hari Minggu. Tanpa disadari kita semua menjadi orang yang paling munafik. Kita mulai menghakimi orang di luar sana, pada hidup kita pun juga tidak benar. Cuma kita jago pakai packaging yang baik. Hari Minggu, haleluya, puji Tuhan. Hari Senin sampai Sabtu kita jadi setan yang paling setan sekali. Akhirnya kita gak pernah menjadi dampak sama sekali di luar sana. Kita belajar hari ini, tugas kita cuma menerima mereka. Biar Tuhan yang bisa menjamah mereka semua. Dan kita jangan bermain jadi Tuhan atas kehidupan orang lain. Karena kehidupan kita pun juga seringkali belum beres. Kita belajar dari hal tersebut. Yang kedua, fokus kepada yang esensi. Fokus kepada esensi yang utama. Saudara bisa perhatikan dari Crazy Rich kedua Crazy Rich ini. Orang muda yang kaya fokusnya hanya terhadap kekayaan saja. Itu yang dia lakukan. Pokoknya Tuhan, kekayaan saya gak mau apa-apakan. Itu dia fokuskan. Sedangkan Zacchaeus fokusnya berbeda sekali. Dia fokus kepada Yesus. Kenapa? Karena di hari-hari seperti ini Tuhan sedang membawa kita kepada hal yang esensi. Esensi penting. Makanya saya pegang hashtag dalam kehidupan saya sampai hari ini. Bahkan dalam pelayanan, dalam apapun. Esensi over sensasi. Karena hari-hari ini apa yang dunia tampilkan, apa yang TikTok tampilkan, Instagram, Facebook, dan lain-lain itu menampilkan hanya packaging luar yang kita bangun. Sensasi yang keren. Agar kita diterima, kita relevan, kita menjadi orang yang paling keren dan paling hype. Itu yang dunia tawarkan hari-hari ini. Akhirnya kita dibangun oleh euforia ini. Dibangun oleh kultur budaya. Membangun sensasi packaging yang ada di luar. Karena packaging di luar dapat dilihat orang lain. Sedangkan Tuhan tidak pernah melihat rupa. Tuhan melihat hati kita semua. Maka kita jadi anak Tuhan harus fokus kepada esensi. Kenapa? Karena fokus berbicara tentang mengenai tujuan dan goal. Kalau fokus kita salah, pasti hasilnya salah juga. Pemikiran kita pasti salah. Makanya apa yang saudara renungkan hari-hari ini? Apa yang saudara fokuskan hari-hari ini? Apakah hanya semata-mata kemewahan yang ada? Hobi saudara? Apa yang saudara fokuskan? Karena di Ibrani 13 ayat 5 katakan, janganlah kamu menjadi hamba uang. Ini firman Tuhan katakan. Justru kita sebagai anak Tuhan, kita harus pakai uang. Dan kita biar uang yang bekerja buat kita. Tetapi nyatanya dalam kehidupan kita jadi hamba uang. Dan yang lebih menariknya lagi, hari-hari ini banyak orang yang insecure dengan kehidupan mereka. Karena mereka mulai membandingkan kehidupan mereka dengan orang lain. Makanya firman Tuhan katakan apa? Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Dengan kata lain, ucap syukur dengan apa yang ada. Karena itu porsi adalah porsi yang Tuhan sudah berikan kepada kita semua. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Ini firman Tuhan kepada saudara semua. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. That's the word of God. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita semua. Jadi apapun yang kita ada hari ini, ucap syukur. Dan kita hanya fokus kepada Tuhan saja. Makanya buat seorang Zacchaeus, dia tahu diri dia berantakan. Dia tahu dia mungkin seorang yang brengsek. Dia tahu dia orang yang tidak dihormati. Because he knows his position. Dan dia bertemu dengan Yesus dan dia amazed. Kok Yesus mau makan sama aku? Akhirnya dia berubah. Tapi kebanyakan daripada kita hari-hari kita terlalu sombong dengan rohani kita. Kita pikir kita hebat. Saya tiap minggu, 52 minggu dalam sebulan saya gak pernah bolos gereja. Saya selalu orang yang angkat tangan. Saya menjadi usher, saya menjadi orang yang hebat dalam pelayanan semua. Kita pikir kita paling rohani.
Dan akhirnya kita nggak fokus lagi kepada Tuhan. Dan itu berbahaya sekali. Karena responnya dari Sakeus berbeda sekali. Sakeus mengerti Yesus adalah esensi yang utama. Harta yang ada itu hanya sekedar sensasi saja. One day harta itu ada, one day harta itu bisa gone. Jadi saudara jangan pernah membanggakan apa yang saudara punya. Karena setiap daripada kita ada waktunya, ada masanya. Kita punya expiry date. Saudara mungkin menjadi orang yang paling berjaya. Saudara punya banyak gedung. Saudara menjadi selebriti yang paling terkenal. Ada waktunya. Di mana hal itu akan hilang. Saudara sekarang masih umur 20, masih punya tenaga. Ada waktunya saudara masuk angka 6, angka 7. Saudara mungkin tenaga udah berbeda. Semua yang ada di muka bumi ini, semua ada waktunya. Makanya kita bangun suatu hal yang penting yaitu esensi. Esensi berbicara mengenai apa? Mengenai tujuan utama. Esensi itu seperti fondasi bangunan, enggak kelihatan. Makanya saya selalu katakan, esensi enggak keren. Enggak kelihatan. Esensi menjawab the why factor. Kenapa saudara ada di sini? Saudara mulai bertanya kepada Tuhan, itu esensi yang utama. Esensi tidak kelihatan. Sensasi berbicara hanya sekedar emosi dan tidak tahan lama. Sensasi banyak dicari orang karena sifatnya instan. Itu yang kita mau lakukan hari-hari ini. Cepat kaya, semua instan. Kita bangun packaging luar, dalamnya gak ada isinya. Enggak apa-apa, yang penting luarnya aja. Instan. Sensasi hanya berfokus terhadap external packaging daripada isinya. Makanya kita kejar esensi lebih daripada sensasi. Karena saya terlalu percaya, yang suka sensasi pasti tidak akan tahan uji. Sekali lagi, yang suka sensasi pasti tidak akan tahan uji. Karena dia akan gampang menyerah dalam segalanya. So kita bangun hal yang esensi. Dan yang terakhir, respon yang benar menghasilkan hasil yang benar. Kita tidak pernah bisa kontrol situasi yang ada di luar. Dan saya berdoa biar jemaat Tuhan jangan memiliki mentalitas victim mentality. Karena keadaan, ya makanya saya begini. Karena situasi di luar. Karena papa saya. Karena mama saya. Kita selalu menyalahkan orang. Akhirnya we're playing victim mentality. Kita jadi mentalitas korban. Padahal sebetulnya kita gak bisa kontrol apa yang ada di luar. Tapi saudara dapat kontrol respon saudara sendiri. Amin. Bilang kiri kanan, yang kamu dapat kontrol hanya respon kamu sendiri. Katakan kepada kiri kanan kita. Karena kita bisa melihat perbedaan yang nyata dari respon dari Crazy Rich yang pertama dan yang kedua. Crazy Rich yang pertama dia kecewa. Karena tidak sesuai dengan harapan. Dia sombong rohani. Dia akhirnya pergi dengan kesedihan. Sedangkan Sakeus karena dia tahu dia orang yang berdosa. Karena dia tahu dia tidak layak. Karena dia tahu masa depan dia mungkin tidak indah kalau gak bersama dengan Tuhan. Tapi Tuhan kok tetap mau datang dan makan berjamu dengan dia. Akhirnya dia merasakan kebaikan Tuhan. Dan akhirnya respon dia berbeda. Dia menerima Tuhan Yesus. Kekekalan terjadi dalam kehidupan dia. Dan itu yang Sakeus lakukan. Bagi seorang Sakeus yang terpenting bersama dengan dia. Fokus kepada dia, respon kepada dia, dan dialah segalanya. Dan waktu saya lagi bacakan hal ini, saya teringat sekali dengan cerita Maria dan Marta. Dimana kalau saudara perhatikan, Maria itu adalah orang yang suka duduk di samping kaki Tuhan. Dia mendengar Tuhan. Apa yang Tuhan mau katakan. Sedang Marta terlalu sibuk dengan segala hal. Dalam melayani semuanya, dia pikir dia mau memberikan yang terbaik. Dia terlalu sibuk. Dan waktu saya ingat akan hal tersebut, tiba-tiba saya keingat sekali kita semua sebagai pengerja Tuhan, sebagai orang yang melayani di dalam Tuhan. Kita harus hati-hati. Karena saya selalu katakan pelayanan terhebat, bukan di atas panggung. Tapi pelayanan terhebat justru waktu saudara ada di rumah saudara, dengan keluarga saudara. Waktu saudara ada di kamar saudara, itulah pelayanan yang sesungguhnya. Untuk saudara mengenal Tuhan, apa yang terjadi di hari Minggu adalah manifestasi dari apa yang terjadi dari hari Senin sampai hari Sabtu. Bukan sebaliknya. Karena definisi melayani Tuhan itu perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Waktu saudara ada saat teduh, that's the time where you love Jesus.
Dan itu suatu pelayanan yang nyata karena saudara benar-benar sayang sama Tuhan. Makanya saudara mau menyembah Dia, saudara mau memuji Dia, padahal orang lain gak ada yang lihat. Tertutup, tidak terlihat. Itulah esensi yang utama. Sedangkan melayani pekerjaan Tuhan ini dua hal yang berbeda loh. Itu adalah apa? Seperti saya, ini tamparan buat saya juga Bapak Ibu. Sebagai pengkhotbah, sebagai WL, singer, sound usher, parking, apapun pelayanan itu. Sekali lagi itu kita melayani pekerjaan Tuhan. Terbuka, terlihat. Kelihatannya wow, kelihatannya rohani sekali. Tapi pertanyaan apakah kita benar-benar melayani segenap hati kita. Dan saya akan bacakan ini. Orang yang melayani Tuhan pasti akan melayani pekerjaan Tuhan. Orang yang melayani Tuhan pasti akan melayani pekerjaan Tuhan. Tetapi belum tentu orang yang melayani pekerjaan Tuhan akan melayani Tuhan. Coba renungkan statement ini. Banyak daripada kita melayani pekerjaan Tuhan terlihatan. Sampai saya kadang bertanya kepada diri saya. Kalau sampai ada waktunya tiba, panggung ini udah tidak ada. Saya udah gak dijadwal sama sekali, saya udah gak khotbah. Apakah saya akan tetap mengasihi Tuhan? Ini mungkin teguran bukan buat saya, buat kita semua pengerja yang pakai baju biru dan lain-lain semua. Apakah kita justru butuh tempat ini, butuh hal-hal seperti ini untuk kita dekat kepada Tuhan? Karena akan ada momennya, di mana suatu momen LED udah gak ada lagi. Lampu sudah tidak ada lagi, musik sudah tidak ada lagi mungkin. Waktu saudara sendiri di kamar, that's the real time. Apakah saudara benar-benar mengasihi Tuhan atau tidak? So how are you? Secara personal saudara. Atau justru saudara butuh platform ini supaya saudara mendekat kepada Tuhan. Makanya seringkali saya bertanya kepada diri saya, am I still being faithful dalam pelayanan? Apakah saya hanya butuh panggung besar untuk saya melayani? Atau justru waktu saya gak ada panggung sama sekali, saya kan tetap sayang sama Tuhan. Karena Tuhan sudah terlalu baik sama saya. Dan kita bisa melihat respon daripada Crazy Rich Zacchaeus. Sekali lagi tadi saya katakan, melayani pekerjaan Tuhan bukan jaminannya. Tetapi personal relationship saudara dengan Tuhan itu menjadi kunci yang utama dan terutama yang harus kita pegang. Boleh katakan amin Bapak Ibu? Siapa yang mau lakukan itu? Siapa yang mau bangun esensi hari-hari ini? Gak keren loh, gak kelihatan. Tapi itu yang Tuhan mau lakukan. Dan saudara lihat, satu respon yang benar dari seorang Zacchaeus. Tadi saya katakan, pertemuannya sama, berjumpa dengan orang yang sama, yaitu Yesus. Tapi responnya dari kedua Crazy Rich berbeda sekali. Zacchaeus memiliki respon di mana dia tahu keberadaan dia. Dia seorang yang berdosa, tapi kalau Tuhan mau ya makan sama dia. Dan Tuhan kok mau ya bersama dengan dia. Akhirnya dia mengalami jamahan Tuhan. Makanya saya selalu kata waktu saudara datang ke tempat ini. Ingat jangan pernah remehkan respon saudara. Satu respon yang benar dapat mengubah kehidupan saudara selamanya. Jangan pernah remehkan waktu saudara menyembah Tuhan. Waktu saudara lagi berdoa, jangan pernah remehkan itu semua. Waktu saudara mendengar firman Tuhan, jangan pernah remehkan respon saudara. Kalau waktu saudara merespon dengan benar, satu perjumpaan dengan Tuhan seperti Zacchaeus. Waktu dia mengalami Tuhan, Yesus makan bersama dia dengan dia mengalami kebaikan Tuhan. Tiba-tiba seorang Zacchaeus berubah total. Akhirnya apa yang Zacchaeus lakukan? Dia langsung bertobat dan Zacchaeus mengembalikan segala uang yang ada, bahkan dikembalikan 4 kali lipat. That's how amazing. Waktu saudara udah bertemu Tuhan, waktu saudara udah berjumpa mengalami Tuhan, uang udah gak ada masalah. Waktu udah gak ada masalah. Saudara gak perlu disuruh ngangkat tangan. Saudara gak perlu disuruh memberikan persembahan. Tetapi saudara mau memberikan. Kenapa? Because God has been so good. So good. So good kepada kita semua. Tuhan udah baik. Kita semua orang berdosa. Siapakah kita sebelum mengenal Tuhan? Tapi Tuhan mau menerima kita. Waktu saudara mengalami kasih Tuhan, saudara udah gak mungkin hitung-hitungan sama Tuhan lagi. Saudara gak usah pusingin 10%. Saudara akan memberikan 20%, 50%. Saudara akan memberikan waktu saudara, senyuman saudara. Saudara gak perlu disuruh angkat tangan, saudara akan berdiri. Waktu saudara mengagungkan Tuhan.
The key, waktu saudara mengalami kebaikan Tuhan. Apakah saudara masih mengalami kebaikan Tuhan hari-hari ini? Saya mau nanti praise and worship boleh naik ke atas. Apakah kita masih mengalami? Atau kita semata-mata hanya melayani pekerjaan Tuhan. Tapi sungguh ada suatu kekosongan dalam hati kita. Tapi di siang ini, ayo kita kembali kepada Tuhan. Untuk kita mengerti seperti crazy rich yang kedua, Sakeus itu sendiri. Walaupun dia memulai dengan latar belakang yang tidak baik. Jadi saudara gak usah khawatir. Kalau saudara masih hidupnya masih belum baik pada saat ini, praise God, kita punya Tuhan yang memberikan kesempatan kedua. Saudara tidak bisa mengubah masa lalu saudara. Saudara bisa belajar dan menganalisa masa lalu saudara. But praise God, saudara dapat mengubah masa depan saudara dengan respon saudara pada saat ini. Itu kita bisa lakukan. Dan bagi saudara yang merasa kayak, wah kayak kehidupan saya waktu lahir saya adalah lahir sebagai anak orang kaya. Apakah saya bisa masuk surga? Karena Alkitab katakan orang kaya itu sulit masuk surga. Tapi jangan khawatir, kenapa? Karena Tuhan menyelesaikan Injilnya. Boleh kita bagi berdiri bersama-sama? Dia menyelesaikan di Lukas 18 ayat 26-27. Dan mereka yang mendengar itu berkata, jika demikian Tuhan, siapa yang dapat diselamatkan? Apakah orang kaya? Apakah orang yang biasa-biasa saja? Atau yang latar belakangnya masih hancur semuanya? Apakah siapa yang bisa dapat diselamatkan? Tapi ada kabar baik daripada Tuhan. Tuhan katakan apa? Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Mungkin bagi Allah. Mungkin bagi Tuhan Yesus kita. Nothing is impossible with Jesus. Apapun keadaan saudara. Nothing is impossible with Jesus. Kuncinya satu, alami. Alami kebaikan Tuhan. Waktu saudara udah ngalami, saudara gak bakal tahan. Saudara akan memberikan semuanya kepada Tuhan. Saudara akan menyembah Tuhan. Saudara akan berbagi kepada orang lain. Kalau mereka lagi sulit, saudara akan menjual beberapa hal, saudara bagikan. Kenapa? Nothing else matter. Karena saudara udah mengalami Tuhan dan saudara tahu fokus kehidupan saya hanya Tuhan Yesus. Dan saya hanya transit di bumi ini sementara saja. Nothing else matter. Oke, siang ini saya mau ajak Bapak Ibu. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Dan waktu saudara nyanyikan lagu ini, jangan lihat kiri kanan. Ingat kebaikan Tuhan. Ingat siapa kita sebelum mengenal Tuhan. Who are we? How were we? We were once was lost. But you've been so good, Tuhan Yesus. Let's sing it together. You have been So good to me, God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me, God, I can't believe how you love me. Let's sing it even more. You have been so good. Woo! Terima kasih Tuhan Yesus. For your goodness. For your favor. For your mercy. For your grace. Mari kita deklarasikan bersama-sama. For every morning, for every open door, I call you faithful. For every morning, for every open door, Panggil dia setia. I call you faithful. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. For every mountain, For every time you brought me through. every time you brought, I call you faithful. I call you faithful. And I just want to thank you, Lord, for your forgiveness, for how you never turned away. I call you faithful. Thank you, Lord. And I just want to thank you,
lambaikan Tuhan. Your love Tuhan. Mari jemaat Tuhan saja, angkat tangan saudara. You have been so good. So good. So good. Kau curahkan kasih-Mu Tuhan. Pour your love upon them. Apapun mereka alami, Kau curahkan Tuhan Yesus. Terima kasih untuk segalanya. Materaikan semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amen, amen, amen. You have been so good to me. And I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. And I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. But I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. And I can't believe how you love me. What a friend you have Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan pada siang hari ini. Pimpin jamah lawat setiap kami. Berbicaralah Tuhan dan jadilah rema dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara sekalian. Atas nama Gembala Pengerjaan dan seluruh jemaat GBI PRJCK 7 mengucapkan terima kasih untuk Pastor JJ Simko Putra. May God always bless you and your family abundantly. Baik, kami ingin menyambut apakah ada dari Bapak Ibu Saudara sekalian yang baru pertama kali hadir di GBI PRJCK 7. Peraturannya nggak boleh malu-malu ya. Jadi silahkan lambaikan tangannya. Ada? Ada di sebelah kanan. Welcome home. Oh, di tengah juga ada. Puji Tuhan. Welcome home. Bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir, silahkan scan form di lantai jiwa baru yang ada di depan, dan setelah ibadah selesai dapat mengunjungi counter jiwa baru. Baik, kita akan memberikan yang terbaik bagi Allah kita. Bagi Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan amplop, silahkan lambaikan tangannya, para pengerja akan segera membantu. Atau dapat memberi lewat kris, barcode-nya ada di depan bangku Bapak Ibu Saudara atau depan layar, juga ada ya. Dan pastikan nama penerimanya adalah kolekte GBI PRJ. Baik, are you ready to give? Siapa yang siap untuk memberi bagi Tuhan? Baik, kami mengundang dengan hormat Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri sekali lagi, sama-sama kita berdoa untuk persembahan kita. Tunduk kepala kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat semua berkat-Mu. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur. Kami percaya kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan, dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk kembali. Selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, berikut kami sampaikan beberapa pengumuman.
Ibadah minggu depan tanggal 2 Juni 2024, pukul 7, 9, dan 11.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pendeta Johan Lumaindong. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pendeta Leonardo Samsuri MBA MTH. GBPRJ Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pendeta Adi Putra Sani STH. Ibadah raya disertai dengan ibadah King's Kid, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, sekolah minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Junior Church Indonesia Service, 316 Youth English Service, dan 2 PM Service. Sehubungan dengan libur nasional Hari Pancasila pada hari Sabtu 1 Juni 2024, maka diinformasikan doa fajar dan kantor OTP CK7 pada hari tersebut diliburkan dan aktif kembali pada hari Senin 3 Juni 2024. Menara doa 24 jam tetap aktif seperti biasa. Rumah doa adalah suatu pelayanan doa yang diadakan untuk membawa Bapak Ibu mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus, serta mendoakan secara spesifik untuk setiap pergumulan dan masalah yang dihadapi oleh jemaat maupun pengerja. Kami mengajak Bapak Ibu sekalian untuk dapat mengikuti Rumah Doa CK7 yang akan diadakan secara hybrid, on-site, dan online. Untuk on-site di GBI PRJ Mall MGK Lantai 9, Integrity Convention Center di Ruang Topas, Jalan Angkasa, Kavling B6, Kemayoran, Jakarta Pusat. Dan untuk online diadakan via Zoom di mana link, meeting ID, serta password dapat diklik langsung di apps GBI PRJ CK7 dengan modul Zoom Link atau dapat menghubungi nomor WhatsApp yang tercantum di layar Bapak Ibu sekalian. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBI PRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBI PRJ baik di Instagram, TikTok, Threads, Facebook maupun Twitter. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Saatnya saya undang jemaat semua bangkit berdiri. Kita arahkan tangan kita ke Pastor JJ. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau sungguh Allah yang dahsyat, Allah yang baik. Kami berdoa bagi Pastor JJ, istri dan kedua anaknya Tuhan Bapa. Engkau jaga dan pelihara senantiasa. Bungkus dan urapi mereka Tuhan Bapa. Di mana pekerjaan, usahanya, rumah tangganya ada dalam lindungan Yesus Kristus saja. Kesehatan yang terbaik Engkau berikan Tuhan Bapa. Bungkus mereka dengan malaikat-malaikatmu yang dahsyat Tuhan Bapa. Dan dalam segala perkara Pastor JJ akan memuliakan namamu dan memenangkan banyak jiwa. Haleluya, amin. Dan kini saatnya hamba berdoa bagi mereka, jemaat yang sakit di tempat ini. Tuhan, jamah, sembuhkan dalam nama Yesus Kristus. Mereka yang terbeban berat, oh Tuhan yang baik, berikan jalan keluar yang terbaik juga Tuhan. Dan bagi mereka yang terikat dengan dosa, saat ini hamba berkata Yesus telah mematahkannya. Amin, amin, amin. Dan kini saatnya semua jemaat angkat kedua tanganmu. Arahkan hati kepada Allah Bapa untuk terima doa berkat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Kasih karunia dari putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Dan persetujuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai siang hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua di atas awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang diberkati sama-sama katakan amin. Shalom saudara, saya percaya hari ini kita semua dalam keadaan yang luar biasa baik. Voice of Pentecost kali ini akan membahas tentang warisan rohani.
Kita saat-saat ini sedang ada dalam masa yang menggairahkan dengan dibangkitkannya generasi Yeremia, di mana anak-anak muda sedang dipakai Tuhan secara luar biasa. Namun, untuk mereka bisa bergerak sesuai dengan tujuan Tuhan, maka bagian kita sebagai orang tua adalah mempersiapkan warisan bagi mereka. Amsal 13 ayat 22a menyatakan, orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Ayat ini mengajarkan bahwa harus ada warisan yang diberikan bagi anak cucu. Yang dimaksud tentu bukan warisan harta kekayaan, tetapi warisan nilai-nilai kehidupan yang membentuk dan mengajar anak-anak untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Kenapa kita sebagai orang tua harus meninggalkan warisan rohani? Warisan menjadi penting karena kita sedang memberikan dasar berpijak yang kuat untuk mereka meneruskan apa yang sudah dibangun sebelumnya, sehingga mereka tidak perlu memulai dari nol. Justru dengan warisan yang kita berikan kepada mereka akan membuat generasi Yeremia akan bergerak lebih cepat, membangun lebih banyak dengan dampak yang jauh lebih besar. Warisan rohani yang seharusnya didapat oleh seorang anak adalah yang pertama, keteladanan. Dalam hal ini, keteladanan dalam beribadah dan melayani Tuhan. Mari kita lihat kehidupan Samuel. Sejak kecil Samuel sudah berada dalam lingkungan bait Allah dan terbiasa mengenakan jubah dan baju efod dari kain lenan yang dibuatkan ibunya. 1 Samuel 2 ayat 19 mencatat, setiap tahun secara rutin ibunya memberikan jubah imam kepada anaknya. Ini adalah gambaran kesetiaan dan kesungguhan dari seorang ibu yang menginginkan anaknya tumbuh menjadi seorang pelayan Tuhan. Hasilnya adalah Tuhan justru memilih Samuel menjadi imam dibandingkan dengan kedua anak imam Eli sendiri yang hidup dalam dosa. 1 Samuel 2 ayat 26 mencatat bahwa Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Samuel mendapat pijakan untuk langkah awalnya sebagai seorang imam melalui kesetiaan ibunya. Sedangkan Hofni dan Pinehas kehilangan pijakan itu dikarenakan sikap ayahnya yang hanya mempedulikan jabatan dan fasilitas sebagai imam serta menghormati anak-anaknya lebih daripada menghormati Tuhan. Orang tua yang tekun berdoa, tekun membaca Alkitab, dan setia melayani Tuhan menjadi contoh yang akan ditiru oleh anak-anaknya. Menjadi teladan adalah inti dari menolong anak-anak untuk berkembang secara rohani. Anak-anak mengamati kita ketika kita sama sekali tidak menyadarinya, merekam dalam pikiran dan hati mereka setiap rinci dari sikap dan tindakan kita. Seringkali, teladan dalam hal beribadah jauh lebih efektif dibandingkan dengan perintah untuk beribadah. Orang tua harus hidup dalam kebenaran dan iman untuk bisa mewariskan hal-hal rohani kepada anak-anaknya. Orang tua jangan hanya menyuruh anak berdoa dan membaca Alkitab setiap hari, tapi jadilah teladan dalam berdoa dan membaca Alkitab setiap hari. Pentingnya kita sebagai orang tua untuk kita memperkenalkan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sedini mungkin kepada anak-anak kita. Sehingga sebagaimana kita menerima keselamatan, demikian juga anak-anak kita diharapkan akan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Yang kedua, ketaatan. Ketaatan kepada Tuhan dan tidak berkompromi dengan dosa dan kecemaran, atau yang disebut hidup yang berintegritas. Sebelum anak-anak belajar menanggapi suara Allah, mereka pertama-tama harus belajar menanggapi suara orang tua mereka. Tuhan mengajar umat Israel melalui Yeremia dengan sebuah contoh dari kehidupan kaum orang Rekhab, dan kaum orang Rekhab menolak anggur pemberian Yeremia karena setia kepada perintah Yonadab bin Rekhab, bapa leluhur mereka, yang memerintahkan untuk tidak minum anggur sampai selama-lamanya. Dan Tuhan memberikan janjinya bahwa keturunan Yonadab bin Rekhab tidak akan terputus melayani Tuhan sepanjang masa. Teladan kekudusan ini haruslah bisa dicontoh oleh seorang anak dari orang tuanya. Di tengah dunia yang semakin rusak dan menuju kepada kehancurannya, umat Tuhan harus bisa memisahkan dirinya dari kedagingan dan perbuatan cemar. Perenungan firman yang teratur, pembacaan buku-buku rohani yang berkualitas, kehidupan doa, pujian, dan penyembahan yang berkesinambungan adalah syarat untuk mendapatkan kehidupan rohani yang semakin kuat dan semakin dewasa. 3. Kasih, yaitu kasih mula-mula, kasih yang mendalam kepada Kristus. Kasih adalah dasar dari kehidupan orang percaya. Tuhan Yesus memberikan perintah agung, yaitu mengasihi Allah dan sesama sebagai hukum yang terutama.
Orang tua yang mengasihi Tuhan harus dapat mempraktekkan kasih itu di tengah-tengah keluarganya. Seorang ayah yang mengasihi istrinya dan seorang ibu yang menghormati suaminya menjadikan seorang anak hidup dalam kasih dan memudahkannya mengenal kasih Bapa di dalam Yesus Kristus. Kasih akan membentuk pribadi yang bertumbuh baik dan membawa mereka mengenal Allah yang adalah kasih itu sendiri. Ketika anak dipenuhi oleh kasih, maka anak akan memiliki rasa aman yang sangat dibutuhkan untuk mereka bisa mengembangkan potensinya secara penuh. Hasilnya akan memunculkan generasi unggul yang akan mentransformasi bangsa Indonesia melalui karakter, pengetahuan, dan kemampuan yang mereka miliki. Untuk anak-anak muda, ayo kita perhatikan dengan sungguh-sungguh apa yang sedang ditanamkan oleh otoritas di atas kita di dalam kehidupan kita. Ada orang tua yang memberikan arahan kepada kita. Ada gembala yang mengajarkan kehidupan doa, pujian, dan penyembahan. Ada mentor, guru rohani. Mereka semua adalah orang-orang yang Tuhan kirim dalam kehidupan kita untuk menuntun kita masuk dalam rencana Allah yang luar biasa. Biarlah generasi Yeremia yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa, akan muncul dengan warisan rohani dari pendahulunya. Untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.